Assalamualaikum, halo semuanya. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang salah satu lembaga pembiayaan yang ada di Indonesia, yaitu Anjak Piutang. Selamat menyaksikan. Anjak piutang atau disebut juga dengan factoring merupakan pengalihan atau berpindahnya piutang ataupun perjanjian dari satu pihak kepada pihak lain. Menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251 KMK 0131988, anjak piutang adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam dan luar negeri. Terdapat beberapa manfaat dari anjak piutang, yaitu: pertama, menurunkan biaya produksi perusahaan. Kedua, memberikan fasilitas pembiayaan dalam bentuk pembayaran di muka. Ketiga, meningkatkan kemampuan bersaing perusahaan klien. Dan yang keempat, meningkatkan kemampuan klien untuk memperoleh laba melalui peningkatan perputaran modal kerja. Fungsi utama dari anjak piutang adalah meningkatkan kelancaran operasional perusahaan dan mencegah resiko kredit macet, sehingga perusahaan yang mengalami kesulitan dalam hal hutang piutang dapat menjalankan kegiatan operasionalnya dengan lancar. Adapun kegiatan anjak piutang meliputi: pertama, pengambil alihan tagihan suatu perusahaan dengan fee tertentu. Kedua, pembelian piutang perusahaan dalam suatu transaksi perdagangan dengan harga sesuai kesepakatan. Ketiga, mengelola usaha penjualan kredit suatu perusahaan, yang berarti perusahaan anjak piutang dapat mengelola kegiatan administrasi kredit suatu perusahaan sesuai kesepakatan. Pada dasarnya, anjak piutang tidak sama dengan pinjaman bank. Terdapat 3 perbedaan antara anjak piutang dan pinjaman bank. Pertama, penekanan anjak piutang adalah pada nilai piutang, bukan kelayakan kredit perusahaan. Kedua, anjak piutang bukanlah suatu pinjaman, melainkan suatu pemberian aset. Dan yang ketiga, pinjaman bank hanya melibatkan 2 pihak, sedangkan anjak piutang melibatkan 3 orang pihak. Maka dapat dikatakan dalam kegiatan anjak piutang sama halnya dengan yang ada pada hiwalah, di mana dalam anjak piutang juga terdapat 3 pihak yang terlibat. Dan secara syariah, akad yang digunakan adalah akad wakalah bil ujroh, yaitu pelimpahan kuasa dari satu pihak ke pihak lain dengan memberikan keuntungan. Ketiga pihak tersebut adalah: pihak pertama yaitu klien, sebagai pihak yang menggunakan layanan jasa perusahaan anjak piutang. Pihak kedua yaitu customer, sebagai pihak yang mengadakan transaksi dengan klien. Dan yang terakhir, pihak ketiga, yaitu perusahaan anjak piutang, sebagai perusahaan yang menawarkan jasa anjak piutang. Proses kegiatan anjak piutang syariah secara prosedural dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, supplier atau klien menjual barang atau jasa kepada pembeli atau customer. Yang kedua, karena alasan cash flow, supplier atau klien kemudian menjual tagihannya kepada perusahaan anjak piutang atas persetujuan pembeli. Yang ketiga, klien menyerahkan data tagihan termasuk faktur-faktur kepada perusahaan anjak piutang. Yang keempat, kontrak persetujuan wakalah bil ujurah, tagihan antara klien dengan perusahaan anjak piutang. Yang kelima, klien memperoleh pelunasan piutang dari perusahaan anjak piutang. Yang keenam, pada saat jatuh tempo, perusahaan anjak piutang melakukan penagihan kepada pembeli atau customer. Yang ketujuh, pelunasan utang oleh pembeli. Perjanjian anjak piutang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut. A. Para pihak dalam kegiatan anjak piutang yang terdiri dari perusahaan anjak piutang, yaitu perusahaan yang membeli atau menata usahakan penjualan serta penagihan perusahaan klien. Pihak klien yaitu pihak yang memiliki piutang yang kemudian dijual kepada perusahaan anjak piutang. Pihak customer yaitu pihak yang berhutang kepada pihak klien. Selanjutnya B. Objek perjanjian anjak piutang adalah piutang dagang, yaitu piutang yang timbul dari transaksi perdagangan dalam negeri maupun luar negeri. C. Pembelian atau pengalihan piutang. D. Penata usahaan penjualan kredit. Dan yang terakhir E. Penagihan piutang pihak klien. Dalam praktiknya, ada berbagai macam jenis anjak piutang yang dibedakan berdasarkan dari berbagai jenis sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan pelayanan. Berdasarkan pelayanan ini dibagi menjadi 4, yaitu full service factoring, bulk factoring, maturity factoring, dan finance factoring. Yang kedua, berdasarkan penanggungan resiko.
terbagi menjadi dua, yaitu with recourse factoring, without recourse factoring. Yang ketiga, berdasarkan perjanjian. Yang pertama, disclosed factoring. Yang kedua, undisclosed factoring. Yang keempat, ada berdasarkan lingkup kegiatan, yang dibagi menjadi dua, yaitu domestic factoring dan international factoring. Selanjutnya yaitu anjak piutang dalam perspektif ekonomi Islam. Anjak piutang merupakan suatu teknik pendanaan jangka pendek dengan memanfaatkan piutang yang dimiliki suatu perusahaan. Perusahaan yang bersangkutan menjual atau menyerahkan hak atas piutangnya kepada perusahaan anjak piutang atau faktor. Faktor dapat berupa sebuah bank atau lembaga keuangan, kemudian faktor akan menyerahkan uang kepada perusahaan tersebut sebesar persentase tertentu dari jumlah nilai piutang. Konsep anjak piutang atau factoring yang berdasarkan prinsip syariah sering dikatakan sama dengan istilahnya hiwalah, karena secara operasional mirip dengan pelaksanaan hiwalah di perbankan syariah. Hiwalah merupakan pemindahan hutang dari suatu tanggungan yang lain dengan hutang yang sama. Dalam lembaga keuangan syariah, hiwalah merupakan akad pelengkap yang dimaksudkan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan dan tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, karena dasar akadnya adalah ta'awun atau tabarru. Oleh karena itu tidak diperbolehkan adanya pengambilan keuntungan atas pelaksanaan akad tersebut. Hal ini karena inti dari akad tabarru adalah untuk menolong atau membantu orang yang mengalami kesulitan, misalnya kurang mampu dalam membayar hutang. Demikian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.